Sobat Saferian, kembali lagi di video kami kali ini bersama saya Jessica Hamun. Saya Walwir Jemada. Saya Tino Jatta. Oke teman-teman, jadi di video ini kami akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan perang dingin, yaitu Uni Soviet dengan fakta pertahanan yaitu Pakta Warsawa dan Amerika Serikat dengan fakta pertahanan yaitu NATO, serta bagaimanakah hubungan dari perang dingin dengan terjadinya perang Rusia dan Ukraina yang terjadi pada Februari 2022 lalu. Baik, di video ini kami akan menyampaikan pendapat kami berdasarkan analisis yang kami telah buat mengenai hubungan antara perang Rusia dan Ukraina dengan saat ini dengan hubungannya dengan perang dingin yang telah terjadi pada masa lalu. Baik, sebelum kami memaparkan mengenai pendapat kami tentang hubungan antara perang dingin dengan terjadinya perang Rusia dan Ukraina sekarang ini. Jadi di awal video ini kami akan menjelaskan sedikit atau secara ringkas mengenai apa yang dimaksud dengan peristiwa kontemporer dunia. Jadi sejarah kontemporer dunia adalah sejarah mutakhir yang jejak-jejak peristiwanya masih relatif dekat dan sejarahnya itu masih bisa dirasakan kehadirannya oleh kita sampai sekarang ini. Baik, jadi salah satu contohnya itu perang dingin antara Uni Soviet dengan fakta pertahanan yaitu Pakta Warsawa dan Amerika Serikat dengan sekutunya NATO. Sebelum kami melanjutkan penjelasan kami di awal video ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan perang dingin serta apa latar belakang, faktor pendorong dan dampak tertentu dari akibat adanya ini perang dingin. Jadi, perang dingin adalah sebutan untuk konflik ketegangan politik dan militer antara blok barat yang dimana dipimpin oleh Amerika Serikat atau NATO dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet atau Pakta Warsawa. Jadi perang dingin ini berbeda dengan perang senjata. Perang dingin merupakan pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa adanya serangan militer langsung. Dua sekutu itu saling memperebutkan pengaruh terhadap negara-negara lain dengan melakukan persaingan dalam hal politik, ekonomi, dan propaganda. Masa perang dingin ini berlangsung pada 12 Maret 1947 sampai dengan 26 Desember 1991. Latar belakang terjadinya perang dingin. Awalnya, di Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan bagian dari blok sekutu untuk melawan blok poros. Di tahun 1945, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga Perang Dunia Kedua dimenangkan AS dari negara blok sekutu dan membuatnya menjadi negara adidaya. Namun, meski Uni Soviet juga bagian dari blok sekutu, keduanya memiliki hubungan yang bersih tegang karena ada perbedaan ideologi. Amerika Serikat merupakan negara liberal dan kapitalis, menentang ideologi komunis dan sosialis yang dianut oleh Uni Soviet dan pemerintahan tirani yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Sementara Uni Soviet tidak terima dengan perilaku Amerika Serikat yang menyampingkan negara tersebut dalam komunitas internasional. Sehingga berakhirnya Perang Dunia Kedua menjadi awal tumbuhnya kebencian kedua belah pihak dan semakin besar menjelang Perang Dunia II berakhir. Terpecahlah aliansi AS, Inggris dan Uni Soviet karena permusuhan dan rasa kebencian sudah semakin membesar. Saat sekutu Nazi Jerman dan blok poros kalah, ketiganya membuat perjanjian Potsdam untuk membagi wilayah Jerman pasca kekalahan. Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, sementara Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet. Tak hanya itu, Uni Soviet juga menguasai bekas jajahan Jerman di Eropa Timur dan Eropa Tengah dan menyebarkan pengaruh seluruh wilayah tersebut. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Inggris khawatir akan pengaruh komunisme yang akan mengganggu perkembangan mereka di Eropa Barat. Kemudian, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, rencana program ekonomi untuk membangun kekuatan ekonomi negara Eropa, sementara Uni Soviet memiliki Molotov Plan. Lalu, apakah yang menjadi faktor pendorong perang dingin?
Oke teman-teman, jadi yang mendorong terjadinya perang dingin yaitu yang pertama, perbedaan ideologi. Amerika Serikat menentang paham komunis sosialis yang dianut oleh Uni Soviet. Hal ini menjadi alasan mengapa perang dingin identik dengan perkembangan ideologi. Pengaruh Uni Soviet semakin melebar, juga membuat Amerika Serikat semakin geram dan membuat program untuk memberi bantuan dan membangun pasukan ke negara-negara asuhannya, begitupun Uni Soviet. Oke, baik teman-teman. Setelah kita mendengar tadi mengenai secara singkat penjelasan apa yang dimaksud dengan perang dingin, kemudian faktor pendorongnya, serta latar belakang, dan yang pada awal video tadi kami menjelaskan sedikit secara singkat apa yang dimaksud dengan sejarah kontemporer dunia. Nah, lalu kami akan melanjutkan video kami, dan video selanjutnya ini kami akan menjelaskan mengenai pendapat kami berdasarkan analisis yang sudah kami buat tentang apa sebenarnya ini hubungan dari perang Rusia dan Ukraina yang sekarang ini terjadi itu dengan perang dingin yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi menurut saya yang menjadi hubungan antara perang dingin dan terjadinya perang Ukraina dan Rusia saat ini ialah jadi seperti yang kita ketahui saja, pada masa perang dingin dulu Ukraina dan Rusia ini memiliki hubungan yang sangat dekat dan tergabung menjadi satu di dalam Uni Soviet dengan fakta pertahanannya itu yang dinamakan dengan Fakta Warsawa, yang dimana pada masa itu mereka berperang melawan Amerika Serikat dengan fakta pertahanan dari Amerika Serikat yaitu NATO. Namun teman-teman, yang menjadi akhir dari perang dingin ini ialah ketika Uni Soviet dulu itu bubar pada tahun 1991. Kemudian berakhirnya perang dingin itu menjadi waktu terus berjalan sehingga terjadi pergantian pemimpin di negara Ukraina. Dengan adanya pergantian pemimpin ini menyebabkan hubungan antara Rusia dan Ukraina itu lama-lama itu menjadi renggang. Seperti yang kita lihat sejak sekarang ini teman-teman, bahwa ini Ukraina ini menjadi lebih dekat ke negara barat dibandingkan timur. Dan tentunya kedekatan Ukraina dengan barat tentunya membuat Rusia itu sangat marah dan tidak terima jika Ukraina itu bergabung dengan negara barat. Dan hal ini membuat keadaan politik antara kedua negara ini itu semakin memanas. Karena seperti yang kita ketahui saja, pada masa perang dingin ini Ukraina dengan Rusia bergabung menjadi satu untuk melawan negara barat yaitu NATO, yang meliputi negara bagian yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan masih banyak lagi negara-negara lain yang bergabung dalam NATO. Kemudian, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa yang menyebabkan terjadinya perang Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak Februari tahun 2022 lalu adalah merupakan bagian dari NATO pada masa perang dingin. Karena seperti yang kita ketahui sejak awal itu Rusia sangat tidak suka jika ini Ukraina ini bergabung dengan negara barat, khususnya tadi itu yang merupakan bagian dari NATO. Sementara yang kita lihat sekarang ini Ukraina itu tetap bersikeras itu untuk bergabung dengan NATO. Itulah yang menjadi penyebab adanya perang Rusia dan Ukraina, di mana Rusia masih tidak terima ketika Ukraina bergabung dengan negara-negara barat. Sedangkan Ukraina seperti yang kita lihat saja masih bersikeras untuk bergabung dengan NATO. Bahkan untuk melawan ini perang yang terjadi dengan Rusia saat ini, Ukraina itu meminta bantuan dari negara barat. Di sini dapat saya simpulkan bahwa yang menyebabkan terjadinya perang Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak Februari tahun 2022 lalu adalah merupakan bagian dari NATO pada masa perang dingin. Karena seperti yang kita ketahui sejak dari dulu Rusia sangat tidak setuju jika Ukraina itu bergabung dengan negara barat, khususnya yang merupakan bagian dari NATO. Sementara yang kita lihat sekarang ini Ukraina itu tetap bersikeras dengan pilihannya sendiri untuk bergabung dengan NATO. Itulah yang menjadi penyebab adanya perang Rusia dan Ukraina. Di mana yang di sini tadi itu Rusia tetap melarang Ukraina, sementara Ukraina itu masih bersikeras untuk bergabung dengan NATO. Dan seperti yang kita lihat pada saat ini Ukraina itu melawan Rusia, mereka mendapatkan bantuan senjata itu dari negara barat, yaitu tidak lain dari NATO. Alasan Rusia ini melarang Ukraina itu untuk bergabung dengan NATO itu karena ketakutan Rusia itu jika NATO akan melakukan ekspansi ke wilayah dekat Rusia, ekspansi ke wilayah dekat Rusia.
Hal ini menimbulkan ketakutan Rusia dan tentunya akan membahayakan Rusia karena berpotensi memindahkan rudal balistik yang awalnya itu ditempatkan di Rumania ke Ukraina dan berpotensi sekarang itu menjadi ancaman terbuka bagi Rusia. Hal ini tentunya menjadi konflik bagi Rusia. Itulah mengapa Rusia melarang keras Ukraina bergabung dengan NATO. Karena ketakutannya tadi itu jika Rusia bergabung dengan NATO, nanti yang pastinya Ukraina ini menjadi pangkalan militer dari NATO di bagian timur Eropa. Dan hal ini akan membahayakan negara-negara lain yang berada di kawasan Eropa Timur. Sehingga itulah yang menyebabkan tadi ini masih ada terjadinya ini perang Rusia dan Ukraina. Hubungannya dengan perang dingin itu karena Ukraina yang masih bersikeras itu untuk bergabung dengan NATO. Sementara seperti yang kita ketahui bahwa NATO itu merupakan lawanan dari Rusia dan Ukraina pada masa perang dingin. Itu menurut pendapat saya. Jadi menurut saya, hubungannya perang dingin yang meliputi Pakta Warsawa versus NATO dengan terjadinya perang Rusia dan Ukraina saat ini yaitu seperti yang kita ketahui saja bahwa dulunya itu Rusia melawan NATO dan di mana di sini juga Rusia bekerja sama dengan Ukraina. Sementara sekarang ini Ukraina malah bergabung dengan NATO. Itulah mengapa sekarang ini terjadi lagi pemberontakan dari Rusia terhadap Ukraina karena dari dulu Rusia dan NATO sudah menjadi negara yang bermusuhan, atau dengan kata lain Eropa Timur dengan Eropa Barat sudah bermusuhan sejak dulu. Sehingga Ukraina yang merupakan bagian dari Eropa Timur dan dulunya pernah bekerja sama dengan Rusia, tentunya di sini Rusia tidak bisa terima dengan hal ini. Karena di mana di sini nanti tentunya juga ada anggapan bahwa rendahnya harga diri Rusia yang di mana dulunya itu mereka yang melawan Eropa Barat dan malah sekarang ini kembali untuk bergabung dengan Eropa Barat. Dan yang membuat Rusia semakin marah dengan Ukraina yaitu di sini Ukraina sangat bersikeras untuk bergabung dengan negara Eropa Barat. Di sini Ukraina itu lebih memilih negara barat dibanding Rusia. Hal ini tentunya akan membuat hilangnya harga diri negara Rusia dan adanya anggapan dari negara bagian barat bahwa Rusia tidak ada pentingnya lagi di negara Eropa Timur. Karena seperti yang kita lihat, negara yang sebenarnya dari dulu sudah atau menurut sejarahnya itu sudah bagian dari Eropa Timur justru sekarang memilih untuk bergabung dengan Eropa Barat. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan pendapat dari saya. Pendapat dari saya mengenai hubungan antara perang dingin yang terjadi antara Pakta Warsawa dan NATO dengan perang antara Rusia dan Ukraina saat ini adalah yang pertama itu karena faktor sejarah. Seperti yang kita ketahui, Rusia dan Ukraina merupakan satu negara, merupakan negara yang sama-sama dulu itu menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun saat ini Ukraina malah ingin bergabung dengan NATO dengan mulai memajukan proposal untuk bergabung dengan NATO sejak mereka mulai merdeka dulu. Hal ini sangat disayangkan karena bagi Rusia sebenarnya mereka merupakan negara yang memiliki gagasan yang sama. Rusia beranggapan bahwa dengan bergabungnya Ukraina dengan NATO, berarti Ukraina itu seperti sudah melupakan sejarah bahwa mereka dulu merupakan sama-sama negara di bawah naungan Uni Soviet. Yang kedua itu bagaimana keterkaitannya tentang pengaruh budaya Barat yang akan masuk ke Eropa Timur. Seperti yang kita tahu, Rusia juga takut jika Ukraina menjadi bagian dari NATO, maka Ukraina akan menjadi pangkalan militer NATO. Hal lain dari dampaknya Ukraina menjadi pangkalan militer NATO adalah budaya dari Eropa Timur yang akan semakin cepat masuk ke budaya dari Eropa Barat yang semakin cepat masuk ke Eropa Timur. Hal ini sungguh tentunya pasti akan mengganggu keberadaan Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya yang sejak dulu memiliki budaya yang sangat bertentangan dengan orang-orang dari Eropa Barat.
di satu sisi juga terjadinya invasi Rusia ke Ukraina itu adalah karena presiden mereka Vladimir Putin ini merupakan presiden yang sangat emosional dalam mempertahankan pengaruh mereka di Eropa Timur. Selain itu juga dengan bergabungnya Ukraina ke NATO, pasti itu akan mengganggu demokratisasi dari negara Eropa Timur yang telah ditetapkan oleh Presiden Putin. Perkenalkan, saya Fiani. Saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai perang dingin dengan terkaitannya dengan konflik negara Ukraina dengan Rusia. Sebelum membahas tentang pendapat saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya konflik Ukraina dan Rusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum adanya konflik antara kedua negara, yaitu negara Rusia dan Ukraina, mereka sangat dekat. Kita dapat lihat dari bergabungnya dua negara tersebut menjadi Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Kemudian di sini teman-teman, pada masa Perang Dingin terjadinya persaingan yang sangat besar antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam mengenai bidang ekonomi, teknologi, dan teknologi luar angkasa yang berakibatkan Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Adapun latar belakang terjadinya konflik antara kedua negara tersebut, yaitu ketika negara Rusia dan Ukraina terjadinya pergantian kepemimpinan pada Uni Soviet, membuat Ukraina ini lebih mendekatkan diri kepada negara Barat, membuat hubungan Ukraina dengan Rusia mulai merenggang. Habis itu, pada tahun 2014, Rusia juga melakukan invasi ke wilayah Ukraina, yaitu Crimea. Kemudian memicu pemberontakan separatisme pada wilayah Ukraina yang mendukung berpisahnya dengan Rusia. Kemudian, dari banyaknya persoalan yang memicu terpecahnya kedua negara, yaitu negara Rusia dan Ukraina, Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina, yang kemudian Ukraina meminta bantuan dari NATO dan negara Barat. Tentunya hal ini sangat berlawanan dengan apa yang terjadi saat Perang Dingin. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat Perang Dingin, Ukraina dan Rusia bersatu dalam Uni Soviet untuk melawan blok Barat yang memiliki fakta pertahanan, yaitu NATO. Sedangkan Perang Dingin sekarang adalah negara Rusia melawan Ukraina yang memiliki bantuan dari Barat dan NATO. Jadi di sini Rusia tidak suka melihat perubahan Ukraina ini dan khawatir akan NATO yang melakukan ekspansi ke wilayah di dekat Rusia, sehingga Rusia memberikan ancaman kepada Ukraina untuk tidak bergabung ke dalam NATO. Selain itu, Rusia juga meletakkan beberapa pasukan dan senjata di perbatasan Ukraina. Baik teman-teman, dari beberapa konflik antara kedua negara ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kedua negara ini sampai sekarang belum damai, dan konflik ini masih ada, dan tentunya menimbulkan banyak dampak bagi dunia, seperti dalam bidang krisis pangan, keterbatasan energi, dan inflasi dunia. Dan pastinya ini yang akan menjadi pemicu untuk negara-negara yang ingin berkembang, ingin jadinya terhalang untuk menjadi negara maju. Kemudian konflik ini juga membawa dampak yang sangat besar di dalam negara, dalam dunia, itu dalam segi perekonomian maupun politik. Kemudian konflik ini membawa dampak yang sangat besar bagi negara-negara yang ingin maju, seperti misalnya negara Indonesia yang masih berkembang. Negara Indonesia ini ingin maju, namun karena adanya perang ini, Indonesia semakin terhalang untuk maju karena masalah dalam
karena konflik ini mempengaruhi dalam masalah meningkatnya harga pokok, kemudian kenaikan harga makanan, minyak mentah, pupuk, hingga hilangnya potensi ekspor. Tentunya dengan datangnya masalah ini menjadi hal yang sangat berdampak bagi masyarakat maupun negara Indonesia untuk semakin maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian, saran dari saya mengenai adanya konflik ini yaitu Uni Eropa seharusnya lebih tegas dalam pelaksanaan gencatan senjata. Ketika ada di antara salah satu negara atau kedua negara yang melanggar kesepakatan tersebut, tentunya hal ini menjadi persoalan utama karena dikhawatirkan konflik seperti ini bisa melebar ke wilayah lain atau negara lain. Pendapat saya mengenai keterkaitan perang dingin konflik Rusia dan Ukraina, seperti yang kita lihat sekarang ini, konflik Rusia dan Ukraina terus terjadi sebab terjadinya konflik ini karena konflik pembebasan atau perang revolusi yang dilakukan oleh suatu negara untuk membebaskan rakyat negara lain dengan alasan etnis dan ideologis. Dan terjadinya perang ini juga karena pendapatan perbedaan ideologi, dan di sini juga mereka menginginkan perluasan wilayah kekuasaan serta perbedaan. Perluasan wilayah kekuasaan serta perbedaan kepentingan yang menjadi alasan pecahnya negara Rusia dan Ukraina, yaitu peristiwa tersebut mewarnai momen hancurnya Danau sepanjang tahun ini juga lebih menakutkan dalam perang ini juga karena perang ini juga telah membuat dunia diambang konflik nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat atau sebagai pembela utama Ukraina. Kemudian dari banyaknya permasalahan yang memicu pecahnya belah kedua negara ini, Rusia juga melakukan serangan terhadap Ukraina. Kemudian Ukraina meminta bantuan dari negara barat. Tentunya hal ini sangat berlawanan dengan apa yang terjadi saat perang dingin. Kemudian dimulainya dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina. Hingga saat ini pertentangan masih berlangsung rapat dengan Rusia, namun kepemimpinan Ukraina yang sekarang ini lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari nature perang dingin. Terjadi sebelum dari perang NATO, terjadi sebelum orang-orang Ukraina dan Rusia ini bersatu dalam sebuah generasi bernama Uni Soviet setelah Jerman kalah pada PP2 di belahan timur Eropa. Menurut pendapat saya, sebelum Ukraina memiliki hubungan erat dengan Rusia, dulu negara ini bersatu di perang dingin, di mana pada saat perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing. Kemudian berakhir saat Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Seiring berjalannya waktu, Ukraina lebih mendekatkan diri ke arah barat, yaitu para NATO. Dan ini membuat Rusia memanas sehingga menciptakan perang dunia ketiga. Asal dari perang ini yaitu pada tahun 2013 saat Ukraina tidak menyetujui penandatanganan perjanjian asosiasi dan memilih untuk berada pada pihak Rusia. Kemudian pada tahun 2014 Rusia melakukan evaluasi ke wilayah Ukraina, yaitu kemudian memicu pemberontakan separatisme pada wilayah Ukraina yang mendukung perpisahan dengan Rusia yang menolaknya. Dari sini Ukraina mendekatkan diri dengan NATO dan negara barat. Hal ini sangat berlawanan dengan apa yang terjadi pada saat perang dingin, di mana Ukraina bersekutu dengan Uni Soviet dan menolak blok barat untuk memilih fakta pertahanan, yaitu NATO. Terjadinya perang Rusia-Ukraina ini, di mana Rusia tidak ingin adanya campur tangan dari negara barat, dan konflik ini walaupun perang dingin sudah usai, permusuhan Rusia dan negara barat masih ada hingga saat ini. Baik inti dari penjelasan saya, di mana perang Ukraina dan Rusia yang terjadi sekarang ini, karena dulu Ukraina itu masih bergabung dengan Uni Soviet, dan sekarang Ukraina itu ingin bergabung ke daerah barat, yaitu negara NATO, dan ini membuat Rusia itu
memanas sehingga terjadinya perang dari kedua negara tersebut. Dampak dari perang ini juga menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dunia, di mana Indonesia salah satunya. Dampak dari perang Ukraina dan Rusia ini, di mana minyak yang ada di Indonesia, harga minyak yang ada di Indonesia semakin naik, dan ini membuat masyarakat khususnya untuk kesulitan untuk mendapatkan minyak. Oke, baik teman-teman. Sekian penjelasan dan juga pendapat berdasarkan analisis yang kami buat mengenai tentang ini hubungan dari perang dingin dan terjadinya lagi ini perang Rusia dan Ukraina saat ini. Jadi sekian penjelasan dari video kami. Semoga apa yang kami sampaikan di sore hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kami, baik juga untuk teman-teman yang menyaksikan video kami.